Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman soleh dan solehah, belajar lagi bersama Bu Uni di pelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini kita akan belajar bab 6 hadis tentang takwa dan bab 7 hadis tentang niat. Sebelum kita masuk pelajaran, kita baca basmalah dulu ya. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, lanjut aja ya ke video pembelajarannya. Bab 6, hadis tentang takwa. Teman-teman bisa buka buku Al-Quran hadisnya halaman 65. Takwa. Teman-teman tahu arti takwa? Takwa menurut bahasa artinya takut, tunduk, patuh. Dan takwa menurut istilah artinya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Sudahkah teman-teman memiliki sifat takwa? Sudahkah teman-teman menjalankan segala perintah Allah? Dan sudahkah teman-teman menjauhi segala larangan-larangan Allah? Semoga kita semua tergolong ke dalam orang-orang yang bertakwa ya. Amin. Buni akan membacakan hadis tentang takwa. Teman-teman simak ya. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmizi. Yang artinya Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus keburukan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ada beberapa ciri-ciri orang yang bertakwa. Apa aja itu? Yang pertama, tawadu, yaitu selalu tunduk dan patuh terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja, serta bersifat selalu merendahkan hati dan tidak sombong kepada orang lain. Nah, kita sebagai umat Islam itu harus patuh kepada perintah-perintah Allah. Dan teman-teman harus bersikap tidak sombong kepada orang lain. Dan bersikaplah rendah hati. Kedua, qanaah, yaitu menerima apa adanya dan tidak suka mengeluh. Jadi teman-teman jangan banyak mengeluh ya. Kalau bundanya cuma masak telur, teman-teman gak boleh ngeluh. Ketiga, wara, yaitu meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Banyak hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Contohnya yaitu kejahatan, berbuat kejahatan kepada orang lain. Jadi teman-teman gak boleh menjahati orang lain dan berbuatlah kebaikan. Selain itu ada contoh sikap orang yang bertakwa. Seperti apa sikapnya? Yang pertama, rajin mengerjakan sholat. Siapa yang rajin sholat? Terus rajin bersedekah, menolong sesama, beriman kepada 6 rukun iman. Teman-teman hafal ya 6 rukun iman. Lanjut, memelihara hubungan baik kepada sesama, berakhlak yang baik, dan yang lainnya masih banyak lagi.
Karena orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau masuk surga? Pasti dong semuanya mau masuk surga. Maka dari itu, jadilah orang yang tawadu, qanaah, dan waro' yang tadi Buni jelaskan ya. Bab ke-7, kita akan belajar hadis tentang niat. Teman-teman bisa buka buku Al-Quran hadisnya halaman 77. Niat, apa itu niat? Niat menyengaja sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Niat di dalam fikih artinya memaksudkan sesuatu yang disertai dengan perbuatan dan tempatnya di dalam hati. Iya, niat itu adanya di dalam hati teman-teman. Rasulullah SAW mengajarkan umat Islam untuk berniat terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas. Karena semua perbuatan baik yang dilakukan jika didasarkan dengan niat terlebih dahulu karena Allah, maka akan bernilai ibadah. Buni akan membacakan hadis tentang niat. Bismillah. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ilam ra'atin yamkihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih muttafaqun alaih. Yang artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan yang dinilai bagi tiap manusia adalah apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya tulus ikhlas karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya untuk dunia, kekayaan yang akan didapat, atau wanita yang akan dinikahi, maka nilai hijrahnya sebatas pada niat yang dimaksud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa apapun yang kita kerjakan hendaknya didahului oleh niat, termasuk ketika teman-teman beribadah. Contohnya beribadah dalam berwudu. Berwudu ketika membasuh muka, teman-teman ketika membasuh muka nih diikuti dengan membaca niat. Niat wudu gimana ya? Nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asgori fardolillahi ta'ala. Nah, itu niat wudu. Yang kedua, ibadahnya yaitu sholat. Ketika teman-teman takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka teman-teman membaca niatnya. Misalkan sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal kibati adaan lillahi ta'ala. Yang ketiga, ibadahnya yaitu puasa. Walaupun puasa dikerjakan siang hari, namun sebelumnya diawali dengan membaca niat pada malam hari. Nah, niatnya itu kalau puasa di malam hari. Niatnya contohnya pada bulan Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala.
Nah, tidak hanya dilakukan ketika beribadah saja, namun juga dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Seperti ketika teman-teman akan belajar, akan makan dan minum, tidur, ketika berbuat kebaikan, dan lain-lain. Jadi, semua kegiatan dinilai dari niatnya. Apa niatnya itu karena semata karena Allah atau karena ingin dipuji orang lain? Yang mana ya? Tahukah teman-teman bahwa Allah tidak melihat dari fisik tubuh kita, tetapi Allah melihat dari amal perbuatan dan hati kita, seperti hadis yang artinya sungguh Allah tidak menilai bentuk tubuh dan parasmu, tetapi yang dinilai adalah niat, tujuan, dan kemurnian yang tumbuh dari lubuk hatimu. Hadis riwayat Muslim. Jadi gak ada gunanya punya fisik dan paras yang indah kalau tidak seimbang dengan keindahan sikapnya, perbuatan baiknya, serta ibadah dan niatnya semata-mata karena Allah. Apabila seseorang beribadah tanpa diawali dengan niat, maka pekerjaan yang dilakukannya akan sia-sia. Gak ada nilainya di mata Allah. Nah, teman-teman, untuk tugasnya itu hafalan ya. Hafalan hadis tentang takwa, teman-teman hanya menghafal ittaqillaha haitsuma kunta wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Sekali lagi, ittaqillaha haitsuma kunta wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan yang kedua, hadis tentang niat, teman-teman hanya menghafal innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya tiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Nah, kedua hadis tersebut teman-teman hafal dalam bentuk voice note dan dikirim ke link yang Bu Uni kasih. Apabila teman-teman belum memahami pelajaran hari ini, bisa tanyakan melalui WhatsApp Bu Uni ya. Dan sampai di sini dulu ya pelajaran Al-Quran hadisnya. Kita ucapkan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.